Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Aurora dengan nama channel yang sama. Halo kawan-kawan, gimana kabarnya? Apakah Anda masih tetap meditasi cahaya, meditasi yoga, jiwa, penyembuhan luka batin, pemutusan siklus karma kutuk leluhur? Ya, barangkali di sini Anda kehilangan jati diri sehingga kekurangan keberuntungannya terus-menerus. Silahkan Anda mengembalikan jati diri dulu dengan banyak berdoa, berusaha beribadah, tetap mengakui adanya Sang Pencipta, dan lakukan dengan cara cahaya di meditasi cahaya part 1 part 2, pengembalian jati diri, pemutusan sakit hati, ya, membentengi diri sendiri baik dari energi negatif astral, gosip atau apapun. Kemudian lanjutkan di part 3 untuk menjaga kesehatan tubuh, ya, melancarkan peredaran darah sekaligus untuk melancarkan cakra yang ada di tubuh Anda sehingga cakra mahkota semoga bisa aktif berputar mengikuti siklus kuantum yang dari Sang Pencipta, sehingga keberuntungan demi keberuntungan dengan izin Tuhan akan segera menghampiri Anda. Jadi meditasi cahaya itu juga selain untuk mempertebal iman, di sini aksesnya untuk mempermudah kelancaran doa serta untuk apa? Untuk mempercepat pembayaran karma, ya kawan-kawan, dengan cara yang nggak menyakitkan. Oke, Aurora masih belum bisa live ya, mungkin untuk 1-2 bulan ini karena masih ada urusan yang sangat-sangat penting sekali yang Aurora belum bisa untuk konsentrasi live. Oke, di sini energinya apa ya untuk bulan Februari yang terhubung dengan Anda. Ini untuk readingan general reading secara umum, jadi bisa resonate 100% atau kurang, tapi apapun itu yang positif aminin, yang negatif usahain ya, seperti itu. Siklusnya divine feminine atau orang-orang yang berusaha baik, dan siklusnya maskulin yang bertobat pemutusan dari segala sifat buruk ya. Oke, ada kartu 4 energi. Oke, aku melihat di sini kamu saat ini tampaknya sedang disibukkan ya dengan sesuatu hal, project yang memang harus Anda tangani, Anda doakan setiap waktu, setiap saat. Dan di sini aku melihat ada keinginan kalian memang yang mungkin ingin banget untuk bisa mewujudkan cita-cita yang sudah lama banget kalian pinginin ya. Mungkin di sini ada yang pingin bangun rumah, ada yang pingin menikah, atau di sini ada yang sibuk menjaga pekerjaan, usaha, kesehatan. Dan aku lihat di sini ya, mungkin kalian ada beberapa yang sepertinya di bulan Februari ini sedikit kewalahan ya untuk menggapai keinginan ini. Dikarenakan apa? Dikarenakan Anda yang kurang merilekskan diri ya. Jadi ketika Anda punya keinginan dan cita-cita, Anda jangan terlalu stres. Yang penting melakukan aksi seperti itu. Misalnya pemulihan kesembuhan ya dari sakit hati yang bertubi-tubi, kok nggak selesai-selesai sih Mbak Aurora, atau siklus ini kok terus-terusan mengalami hal yang sama. Yang perlu kamu fokuskan, jangan berfokus memikirkan hal itu, tapi fokuslah bagaimana caranya Anda untuk bisa memulihkan kesehatan kamu dan energi kamu. Aurora hanya bisa bilang dengan meditasi cahaya. Ya, gratis banyak loh kawan-kawan yang sudah sembuh, bahkan hidupnya intuisinya makin tajam dan kuat. Nah, di sini intuisi supaya Anda nggak tersesat ya, maka tetaplah Anda berpegang kepada kitab suci, kepada agama, apapun agama Anda ya. Jadi jangan sampai melupakan ajaran-ajaran agama yang baik, karena nanti bisa tersesat ya. Karena nanti di dimensi 5, 6 itu akan banyak banget yang ngelabuhi. Seperti mungkin kalau orang bilang Lucifer yang menyamar jadi ini, mimpiin ini supaya kamu gini gitu. Enggak, tetap ke petunjuk. Jadi sekiranya Tuhan nggak mungkin gitu, jangan dilakukan gitu loh. Lakukan petunjuk-petunjuk dari Tuhan yang memang Anda yakin banget. Dan makanya Aurora selalu bilang dengan meditasi cahaya itu untuk menjaga aura negatif yang ingin mencampuri ketika Anda melakukan petunjuk ini gitu loh. Ya, karena kalau Anda fokus hanya kepada keinginan Anda atau ketakutan-ketakutan Anda, sakit hati Anda, maka di sini tanpa sadar Anda sudah menduakan Sang Pencipta dengan ketakutan itu loh kawan-kawan. Maka kalau yang Anda tuhankan si ketakutan itu, otomatis ketakutan itu yang akan melobi hidup kamu. Kalau yang kamu takutkan, kamu ingat terus itu adalah mantan, sakit hati, dendam, maka dendam dan sakit hati di mantan itulah yang jadi Tuhanmu. Energinya jadi gitu, maka dia yang melobi kamu. Anda mungkin diingatkan itu untuk sembuh. Caranya apa? Relax, cari waktu, cintai dirimu sendiri, banyak-banyak berdandan, banyak-banyak mempercantik, mempertampan diri sendiri, yang tujuannya bukan untuk melukai orang lain. Terima kasih kepada Tuhan, kepada dirimu sendiri, kepada alam yang menjagamu. Kemudian Anda harus tahu kapan waktunya Anda berhealing apa enggak. Anda mungkin boleh mencari uang untuk cita-cita kamu ya, tapi akhirnya ngirit banget sampai gizi kamu pun
walaupun hanya seminggu sekali lah makan ayam misalnya yang enak. Sulit banget untuk mengeluarkan 50.000 itu untuk berterima kasih pada dirimu, itu nggak boleh, itu zalim. Dan jangan pernah kamu mencela dirimu sendiri, walaupun nggak boleh sombong. Dan ingat ya, Anda juga harus ingat orang-orang sekitar kamu yang harus kamu bahagiakan. Jangan hanya karena Anda pengiritan semua orang suruh ngalah sama kamu. Jangan ya, karena jatuhnya nanti Anda bukanlah menjadi seorang divine feminine yang mendapatkan berkah untuk cita-citamu ini, tapi jatuhnya orang toksik yang egois. Karena Tuhan tuh nggak suka dipaksa. Lah cara memaksa Tuhan itu apa? Salah satunya yaitu tadi, dengan menzalimi diri kamu sendiri, dengan menzalimi orang-orang sekitar kamu yang harusnya tetap kamu ayomi. Tuhan itu menyuruh Anda untuk berhemat dan mengirit ketika menginginkan sesuatu, tapi bukan untuk membuat dirimu menderita dengan menahan segala-galanya, enggak. Bukan itu maksudnya. Maka inilah pentingnya Anda untuk mengerti bagaimana cara menjaga aura cakra tubuh kamu, bagaimana cara menjaga supaya sihir, pelet, atau energi negatif dari gibah, gosip, doa orang lain gak masuk. Itu dengan cara apa? Aku hanya bisa bilang pagari secara mandiri meditasi cahaya. Karena meditasi cahaya itu kawan-kawan, kenapa sih kok sangat diharuskan kalau bisa untuk mempertebal iman ini? Karena meditasi cahaya itu manfaatnya besar banget untuk mengangkat kalian yang masih tersesat di dimensi 0, 1, 2, 3, 4, 5 itu loh. Supaya kalian cepat naik tingkat. Ya, dimensi 0 Aura sudah bilang, hidup kayak nggak ada arah tujuan. Dimensi 2 kosong, sering ngelamun tapi juntrungnya ketemu setan-setan mimpi buruk. Dimensi 3 Anda di sana mulai lebih suka bergosip, ingin balas dendam. Jangan sampai, tetap meditasi cahaya, sokong ibadah Anda dengan itu. Sedekah juga bagus banget, disokong sama sedekah juga. Kemudian dimensi 4 Anda mulai depresi, bingung kesana kesini, tetap teguhkan meditasi kamu. Ya, karena meditasi cahaya aurora itu untuk semua agama, dan coba deh dengarkan. Di situ malah kalau Anda benar caranya seperti panduan aurora terus, Anda akan semakin cinta sama Tuhan. Di dimensi 5 Anda akan mulai diingatkan dengan leluhur, masa lalu, nggak tahu. Itu juga masih harus terus naik sampai dimensi 6. Dimensi 6 Anda akan lebih banyak keberkahan nanti. Di dimensi 5 itu mulailah orang-orang banyak yang kagum untuk supaya Anda nggak benar jalannya di dunia seks. Tetap langkah di dimensi 6, tetap berpegang teguh. Makanya meditasi cahaya itu udah komplit spam aurora yang aurora ajarkan ya. Dan nanti ketika sudah di dimensi 5, 6 Anda nggak usah khawatir, kok tadinya aku bisa kayak indigo, bisa ngeliat setan gini, kok jadi enggak. Kenapa? Karena Anda sudah auranya insya Allah semakin bersih. Kalau aura semakin bersih itu yang datang bukan lagi yang gitu-gitu, tapi malaikat cahaya. Dan malaikat cahaya itu nggak pernah mau untuk memberitahukan kehadiran dia seperti ini, tuh enggak. Mungkin kadang lewat mimpi ngasih tahu hal yang baik gitu-gitu, tapi yang pasti ditandai dengan iman Anda yang semakin cinta pada Tuhan, disusul dengan kebaikan-kebaikan yang muncul, yang kamu biasanya semakin mudah putus asa jadi semakin kuat, pikiranmu bagus. Cuma memang nanti godaannya di dimensi 6 ke atas itu kesombongan. Makanya di sini jangan sampai Anda merasa jadi orang yang sudah seimbang iman atau hidupnya, jangan merasa Anda yang lebih pintar, karena itu godaan di dimensi 6, 7 itu eranya kesombongan. Ya, karena apa? Di sana bertemu dengan Lucifer. Biasanya Lucifer itu tugasnya untuk membuat Anda goyah iman, menghancurkan keseimbanganmu dengan cara angkuh dan sombong, karena Tuhan kan nggak suka. Ya, makanya di sini yang perlu Anda stop adalah jangan terlalu impulsif. Yang sudah pintar, yang ngerti, jangan merasa mengerti, tapi cobalah membimbing orang lain atau memberi nasihat orang lain dengan cara yang nggak merendahkan. Untuk yang belum ngerti, jangan langsung menyetop solusi atau nasihat dari orang lain juga. Ya, karena di sini aku melihat ada beberapa orang yang sedang berusaha untuk membantu, menolong Anda, mungkin salah satunya lewat channel Aurora, meditasi cahaya. Cobalah untuk dihimbau dulu. Karena aku lihat di sini banyak banget pertolongan dari alam semesta, dari Sang Pencipta itu yang diarahkan ke Anda, yang harusnya saat ini sudah berhasil dan bisa memutus semua kesialan di hidup Anda. Tapi nggak tahu kenapa ini masih banyak yang gagal. Ya, kalau aku lihat ini The Emperor masih ada kekakuan dan keegoisan diri, bahwa merasa jalan kita lah yang paling benar cara mengatasi masalah, sehingga Anda menganggap orang-orang yang mungkin terlalu banyak nasihat atau nggak sama dengan caraku, Anda ngerasa mungkin di sini ini terlalu mendogmaku. Enggak. Kalau Anda sudah paham, dengan ilmu dimensi ini, dengan meditasi cahaya atau zikir nafas kalau di agama Islamnya, kalau di non-muslim namanya ini meditasi apa ya? Meditasi penyembuhan luka batin, yoga jiwa.
Di sini nanti Anda akan tahu di mana letak kesalahan Anda, ya. Karena aku sudah pernah jelasin, tapi di channel langganan, meditasi cahaya itu ciri-cirinya Anda berhasil itu, satu, Anda akan ngerasa langsung cinta sama Tuhan. Yang banyak karma, Anda akan langsung sedih. Nah, itu lanjutkan berzikirnya atau nyebut nama Tuhannya. Sudah komplit lah orang ngajarin, baik yang untuk muslim atau non-muslim. Ya, di situ Anda akan diingatkan kenapa begini begitu. Anda harus terus, karena supaya nggak masuk ke siklus dendam, tapi masuknya ke siklus nanti intuisi akan muncul, kenapa Anda pernah disakiti itu pernah berbuat apa, kenapa, karma apa, ini apa. Apalagi untuk Anda yang pada akhirnya nanti sudah lama menjadi jiwa terpilih untuk bertugas dan tidak pernah ngerti, lewat meditasi cahaya itu Anda akan tahu Anda siapa dan apa tugas Anda, wahai manusia terpilih. Seperti itu, ya. Jadi di sini aku melihat di bulan Februari ini masih banyak orang yang nggak percaya tentang pemulihan energi spiritual. Kalau Aurora sarankan, itu sangat penting ya, karena saat ini semesta sedang bergerak melaju ke arah kuantum menuju keberhasilan, dan orang yang males-malesan atau hanya menjudge ini itu nggak mau mencoba, nggak mau belajar, udah meditasi nggak mau, percaya sama Tuhan aja enggak, tapi yang dipikirin yang nyakitin terus, kok malah itu jatuhnya Anda jadi bertuhankan kesedihan itu. Hati-hati akan kegilas di era tahun 2025 ini. Ya, karena memang di sini agak keras ya untuk 1-2 bulan. Kalau dari bulan Desember kemarin Aurora bilang kan 3 bulan. Nah, ini sudah masuk ke bulan Januari Februari ini, antara 1-2 bulan memang agak keras. Ya, Anda diharuskan bekerja keras seperti biasanya, tapi diharuskan semakin menebalkan keimanan kepada Tuhan, dan tidak boleh pelit, harus ada sedekah walaupun tuh kepada semut. Aurora selalu memikirkan itu, dan jangan pamer untuk menghindari kejahatan, karena aku lihat akan terjadi banyak era kejahatan atau kriminal di tahun 2025. Karena banyaknya orang yang pusing dengan kehidupan, kok makin seret, makin macet. Nah, orang-orang yang kehidupannya makin seret, makin macet ini adalah orang-orang yang menolak pencerahan, yang menolak untuk berubah menjadi lebih baik. Maksudnya apa, Mbak? Jadi di sini aku melihat orang-orang yang akan seret rezekinya, mungkin dihantam dengan banyak kesialan sebelum bulan 6 dan 7 ini adalah orang-orang yang suka merebut pacar atau kekasih orang lain, orang-orang yang suka ngerumpi dan ingin orang lain jatuh bangkrut, yang ingin orang lain supaya berpisah dari suami. Hati-hati ya para pelakor. Kemudian di sini ada King of Coin. Di sini aku ngeliat orang-orang yang eranya sombong. Kalau diberikan kebaikan, kebenaran, dia ngerasa paling benar, kemudian dia mencaci orang, tapi untuk memberi itu agak pelit, sulit, dan bahkan suka mengungkit-ungkit, jadi bersombong. Padahal yang memberi itu kan sebenarnya Tuhan. Ya, manusia yang sudah diberikan kekayaan secara baik itu adalah petugas dari Tuhan untuk menyampaikan harta kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Itu juga petugas, tapi akhirnya banyak yang merasa pelit, atau kalau sudah memberi ngungkit-ngungkit. Hati-hati akan ada sedikit fenomena kehancuran di tahun 2025 sebelum, pokoknya di bulan Februari inilah dimulainya. Ya, karena fase ini kenapa kok Tuhan sekeras ini spam Aurora? Karena apa? Karena nanti akan ada masa dimulai dari bulan 6-7 itu ada kayak gelombang pilihan gitu loh kawan-kawan ya. Apakah Anda akan masuk kepada era kebaikan? Hidup Anda berubah drastis, akan menjadi orang yang duduk lebih jaya dari tahun-tahun sebelumnya, bertahta di singgah sana, pokoknya benar-benar Anda akan berkahnya luar biasa, atau sebaliknya Anda akan menjadi bola yang jatuh dari langit, dikarenakan, mohon maaf ya, dikarenakan adanya sebuah kayak penyakit gitu, penyakit yang nanti akan penyakit yang nanti masuknya fasenya itu kayak ke era kelamin gitu loh kawan-kawan, ke era kelamin. Ya, jadi menjaga kesucian tubuh itu sangat penting sekali nanti sebelum bulan 6 dan 7. Kalau bisa seterusnya, tapi ini benar-benar disarankan banget, karena kalau aku lihat ini nggak main-main. Dimana di sini nanti kalau orang yang nggak mau jaga kesehatan, kebersihan, pikiran yang positif dan berubah untuk menjadi lebih baik, ini akan mendapatkan sebuah hal yang membuat dia harus bolak-balik ke rumah sakit atau dokter. Aku tuh lihatnya kayak gitu. Ya. Jadi itu peringatannya ya. Sedangkan untuk Anda yang fokus, untuk Anda yang berusaha, aku ingin melihat, wow. Oke. Mungkin di sini Anda bingung ya. Tapi gimana dengan aku, Mbak ya? Aku udah berusaha, nanti kena nggak ya? Di sini sekali lagi jangan kamu menuhankan ketakutan kamu. Ya. Karena apa? Karena di sini mungkin ada beberapa di antara akan diuji dengan ketakutan, diuji dengan pemikiran-pemikiran sendiri, apakah akan jatuh bangkrut atau malah naik, apakah akan lebih baik apa enggak masa depanmu. Sebenarnya pemikiran itu diberikan oleh Tuhan sepaham Aurora saat ini, itu bukan karena supaya Anda putus asa, tapi supaya Anda yakin, berusaha bahwa sebentar lagi itu akan ada berkah. Karena aku lihat di sini ada kartu The Empress ya. Lihat ini.
kartu The Empress, yang artinya apa? Kamu akan diberikan hadiah. Cita-citamu ini akan segera berhasil. Kamu akan segera mendapatkan apa yang kamu idamkan gitu loh. Hal apapun yang baik ya. Tapi kenapa kok sering bingung, ada ketakutan, itu wajar, nervous namanya. Tapi di sini kabar baiknya kamu akan terlepas dari segala situasi toksik gitu loh. Lah, rasa takut dan rasa nervous tadi diizinkan itu seolah-olah itu sama orang supaya Tuhan itu kayak nonton kamu. Kalau kamu diberikan rasa takut dan nervous, padahal rezeki banyak diberikan berkah atau kesembuhan hati semakin bagus ya. Kamu sudah semakin berjalan. Itu maksudnya apa? Supaya kamu semakin gencar terus berpegangan kepada Tuhan dengan melakukan yang terbaik. Ingat, Tuhan itu nggak melihat hasil, tapi melihat usaha kamu gitu loh. Dan Allah itu sebenarnya juga usaha pun nggak yang kayak manusia minta bukti banget. Pokoknya yang penting kamu teruslah sebut namaku, tetaplah berusaha di garis lurusku gitu terus dia. Maka kamu akan mendapatkan keberkahan ini. Walaupun kamu nggak ngelakuin itu, yang penting tetap bekerja keras, optimis itu tetap dapat. Tapi masalahnya, kalau kamu nggak pakai meditasi cahaya, nggak afirmasi energi positif kamu, entah itu melalui doa atau melalui meditasi di Aurora ya, bagi Anda yang belum begitu taat, pergi ke masjid atau ke gereja misalnya ya. Itu apa? Kalian akan diganggu oleh kecemasan. Kecemasan ini juga energi karmik yang diizinkan datang dari energinya Lucifer sepahamku ya. Karena memang Lucifer tugasnya adalah untuk memberikan kecemasan ketika di dimensi 7, kesombongan dan kecemasan. Supaya apa? Supaya kamu gagal. Dan itu emang udah tugas dia, malaikat ini ya gitu loh. Malaikat Lucifer, malaikat angel jatuh, fallen angel yang jatuh tapi berwarna putih sepahamku ya. Itu memang tugas dia gitu. Karena apa? Karena di sini kamu akan diberikan berkah oleh Tuhan. Ya, kalau kamu bisa mengatasi kecemasan ini, semuanya lancar. Karena Lucifer itu hanya lemah kalau kamu yakin usaha kamu akan berhasil dengan diiringi usaha. Tapi kalau tanpa doa, energi gelisah yang sedikit ini itu bisa banyak banget menguasai kamu, yang membuat kamu jadi bingung lah. Kalau kamu bingung, gimana mau segera mendapatkan proyekmu berhasil? Namanya orang bingung, kawan-kawan. Anda sudah diberikan uang yang banyak. Kalau Anda bingung, waduh, ini harus dipakai apa ya? Misalnya bangun rumah ini dibeli apa ya? Apa beli batako dulu atau apa beli tangga dulu? Namanya orang bingung, takutnya salah jalan gitu loh, nggak pas. Makanya Anda harus di sini memusatkan perhatian Anda bagaimana cara Anda untuk mengendalikan amarah, kesombongan dan nafsu itu aja. Supaya lebih dekat kepada Tuhan. Karena di sini Anda harus mengerti tanggung jawab, Anda harus mengerti kapan menjaga dirimu, kapan mengayomi orang-orang yang menyayangimu, kapan Anda harus membersihkan energi negatif dari tubuhmu, kapan Anda harus bekerja. Perhatikan pola asupan makanan juga. Itu pesan di bulan Februari. Dan di sini ya, kabar baiknya hanya tinggal selangkah kamu akan mencapai cita-cita kamu. Seperti itu. Bagus banget ini ya. Cuma berarti aku kalau lihat ini dimensinya arah ke 77 ya, dan juga 8. Jadi di sini perkembangan yang bagus, tapi ingat ya, karena nanti di fase energi dimensi 77 ini ke 8 itu kemudahan demi kemudahan itu banyak banget, tapi gangguannya di energi kebingungan, nggak yakin gitu loh kawan-kawan. Atau kalau Anda yakin, Anda sombong banget, nggak mau usaha, itu juga nggak boleh. Intinya seperti itu. Ya, mohon maaf, seharusnya Aurora live, tapi Aurora masih belum bisa live karena kamar Aurora belum direhab bagus. Jadi Aurora sedikit malu sih, takutnya temboknya kelihatan jelek gitu juga. Ya. Nah, masalahnya nanti setelah tembus ke dimensi 89, energi itu keberkahan Anda akan berhadapan dengan siklus kuantum, di mana di sana itu ada the monster. The monster ini tujuannya supaya atmosfer kuantum Anda itu melingkar, nggak sampai melingkar, tapi berbelok-belok gitu loh maksudnya. Jadi Anda harus tetap berpegang teguh kepada Tuhan, dan sangat Aurora sarankan kalau mau silahkan membuka atau silahkan memagari diri sendiri dengan meditasi cahaya. Kemudian kalau bisa, cobalah Anda mengambil 7 genggam garam yang kasar, ditaruh di embernya nggak usah besar-besar. Kemudian apapun agamamu, Anda berdoa kepada Tuhan, kemudian minta izin, ya Tuhan, izinkanlah dengan lantaran air garam ini Engkau izinkan besok menyokong aura rumah pekarangan hamba atau usaha hamba ini semakin Kau izinkan positif dengan rahmat-Mu. Kamu tiupkan doa kamu itu di ember itu dan bayangkan dia bercahaya suci. Bagi yang mengerti meditasi cahaya, bayangkan Anda mengeluarkan cahaya suci dari Sang Pencipta, tetap setelah meditasi gitu ya. Kemudian
Anda bayangkan ada belian cahaya ke situ dan semuanya langsung berputih bersinar ya, mulai dari pekarangan rumah, orang-orang tercinta kamu, perusahaan tempat kamu kerja, semua bahkan kalau bisa satu kota. Kemudian setelah itu Anda bayangkan buang kotoran tadi ya, kalau ada kotorannya, di bayangan dimensi Anda ada kotorannya, Anda langsung buang ke laut, kemudian bayangkan ada menutup pintu laut tadi, selesai. Kemudian jangan lupa Anda pun sekali lagi bayangkan bersinar suci, berdoa. Kemudian teruskan di dalam dirimu menyebut nama Tuhan. Kalau untuk yang Kristen, Aurora sarankan mohon maaf, nama Tuhan tertinggi aja ya, Allah yang agung. Kalau Islam ya Allah, yang Hindu boleh Sang Pencipta, gitu boleh. Paling aman itu Allah, Allah yang agung atau Sang Pencipta. Itu paling aman karena ini nama yang besar sepaham Aurora ya, yang maha tunggal, yang maha satu. Kalau Tuhan boleh, tapi Tuhan yang maha esa. Coba deh, Aurora hanya di sini bisa memberikan kisi-kisi aja ya kawan-kawan, tapi 90% aku lihat kamu akan berhasil. Ujiannya cuma satu, keraguan-raguan dan kecemasan hati-hati. Energi itu harus terus kamu tangani. Ya, Aurora hanya bisa mendampingi kalian untuk menangani energi itu lewat channel part 1, part 2. Channel part 1, part 2 itu kalau untuk pemula cukup 3 hari berturut-turut. Kalau yang sudah cukup seminggu sekali. Tapi yang part 3 itu kalau bisa sehari sekali. Kalau yang sudah ikut channel langganan, ya, baru Anda hanya di part 3 sama afirmasi positif. Ya. Boleh hari ini part 3, besok afirmasi positif, part 3 afirmasi positif, itu boleh. Tapi jangan pernah meninggalkan ibadah-ibadah kamu yang sudah Anda lakukan dengan tekun dan baik. Karena meditasi cahaya aurora ini untuk mengangkat Anda yang jati dirimu, sukmamu ditahan dukun atau ditahan setan karena perjanjian leluhur atau apapun, supaya pulih ke kamu. Dan supaya Anda ini ngerti cara berterima kasih kepada diri kamu, menghargai diri kamu, menghargai Sang Pencipta, menghargai semesta. Gitu loh. Untuk kamu yang mungkin kesurupan energi-energi leluhur yang dulu pernah berseteru dengan orang, makhluk-makhluk karma, itu supaya bersih tujuannya di meditasi cahaya, ngangkat kalian. Kenapa? Karena meditasi cahaya ini sebenarnya kalau kalian orang yang taat di dalam agama, taat banget dan selalu berusaha nggak berbuat yang buruk, nggak berusaha memancing nafsu pria lain, itu nggak perlu meditasi cahaya, sudah bisa. Ya, nurut aja di ajaran kalian. Tapi masalahnya di antara kita ini banyak yang masih teledor, bahkan banyak yang bangga ketika nggak bisa melakukan ibadah. Maka meditasi cahaya ini sangat dipentingkan, karena di dimensi 0 sampai dimensi 6 ini kawan-kawan, ini sangat serius. Kalau Anda nggak segera menangani, ini kesialan demi kesialan akan datang dan sama. Jadi ciri-cirinya Anda belum keluar dari siklus ini, Anda mengalami sebuah kesialan yang sama. Tiap kali mau berhasil, kasusnya sama yang bikin kalian nangis. Maka Anda harus berhati-hati, segera putuskan. Kutuk karma itu kalau orang hanya bisa bilang, segera kamu meditasi, yoga jiwa, penyembuhan luka batin, itu udah nangani segalanya kawan. Bahkan orang yang pernah terlibat perjanjian satanik karena leluhur itu aja bisa putus dengan kasih sayang Tuhan, dan gak ada siklus dendam. Sukanya Aurora, karena di meditasi cahaya itu Aurora diajarin untuk bagaimana kita mengeluarkan sandat sihir itu dengan cara kasih sayang, bukan menghajar mereka. Makanya Aurora selalu bilang yang ada di channel langganan, waktu bisa live dulu, jangan pernah kalian ngajak tarung apapun supaya memutuskan siklus dendam ya. Ini aja kabarnya, ini sangat 90% dari Anda, kita semua, amin. Ini ranahnya akan mendapatkan cita-cita, bisa jadi dimulai bulan Februari ini. Tapi kalau Anda yang masih leha-leha, leno seperti yang tadi ya, hati-hati, jangan sampai di sini Tuhan mengizinkan semakin keras pelajarannya. Karena apa tujuan sepaham Aurora ini, tujuan Sang Pencipta ngasih Anda keras kalau Anda masih sombong, angkuh, bla 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 bla, nggak mau minta maaf terus sama Tuhan, dan nggak mau menjaga lidah atau terus-terusan nyakitin orang lain. Ini kenapa kok semakin keras Mbak sebelum bulan 6, bulan 7? Karena apa? Untuk menyelamatkan Anda. Aurora sudah nyampein di readingan Aurora di bulan Desember ya kalau nggak salah. Anda harus berubah karena nanti akan ada fase era di tahun 2025 yang mungkin sedikit mengguncang, bahkan bisa mengguncang dunia, yang mengharuskan Anda untuk sedikit mungkin membuka tabungan atau mengirit gitu loh. Lah kalau Anda yang sudah banyak tabungannya, Anda pengusaha yang udah lancar, mungkin Anda tinggal memulihkan gaya hidup biar stabil. Lah kalau Anda yang pekerja, apalagi sekarang Anda yang masih minta orang tua, gimana nanti itu loh. Walaupun spam Aurora nggak lama, tapi cukup bikin khawatir gitu loh. Dan tapi
sekali lagi di sini Aurora juga tetap mendoakan supaya itu nggak terjadi. Cuma masalahnya aku lihat di media-media kok udah pada ada yang kena feeling juga. Jadi Aurora hanya saat ini berusaha menyampaikan sesuai energi yang Aurora berdoa, semoga memang ini diizinkan oleh Sang Pencipta. Tapi Aurora nggak mau ngomong itu apa, karena Aurora masih belum ada perintah, takutnya melanggar kode etik ya. Tapi ini berhubungan dengan kesehatan yang masuknya di arah kelamin dan pernafasan. Nah, pernafasan ini bisa masuk karena adanya lidah yang suka menyakiti. Satu, yang kedua nggak jaga kebersihan ya. Kemudian yang ketiga karena nggak mau berusaha ngirit atau Anda terlalu pelit gitu, tadi udah ada ya ciri-cirinya. Oke, sekian dulu aja ya kabar energi yang di sini diizinkan, semoga bermanfaat untuk kita semua dan sekaligus kabar baik dan peringatannya semoga bermanfaat untuk kamu ya. Sekali lagi yang positif aminin, yang negatif jangan ditolak semua tapi terimalah sebagai himbauan. Semoga semua ke arah yang lebih baik. Sekian dulu, salam toleransi, salam santun dari Aurora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, dadah.